Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karuliane. Hari ini kita akan membahas prediksi soal UP PPG Guru Tertentu tahun 2024 beserta kunci jawaban dan pembahasan. Semoga bermanfaat dan marilah kita mulai. Nomor satu, Anda diberi tanggung jawab untuk mengembangkan strategi penilaian yang akan mencerminkan keberagaman kemampuan siswa dalam satu kelas. Siswa-siswa tersebut memiliki kecepatan belajar yang sangat bervariasi. Apa pendekatan terbaik yang dapat Anda lakukan agar penilaian tersebut sesuai dengan prinsip diferensiasi? Satu, membuat soal ujian yang berbeda tingkat kesulitannya untuk setiap kelompok kemampuan siswa. B. Memberikan ujian standar yang sama kepada semua siswa, tetapi menilai berdasarkan tingkat kesulitan yang mereka hadapi. C. Menggabungkan berbagai jenis penilaian seperti ujian tertulis, proyek kelompok, dan presentasi, agar semua siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. D. Membiarkan siswa memilih sendiri jenis penilaian yang mereka sukai untuk menunjukkan kemampuan mereka. E. Memberikan ujian yang lebih mudah bagi siswa yang lambat dan ujian yang lebih sulit bagi siswa yang cepat. Pendekatan terbaik yang mencerminkan prinsip diferensiasi dalam penilaian adalah C. Menggabungkan berbagai jenis penilaian seperti ujian tertulis, proyek kelompok, dan presentasi agar semua siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Alasannya, pendekatan ini memungkinkan variasi dalam cara siswa menunjukkan pemahaman mereka, menyesuaikan dengan berbagai kecepatan belajar, gaya belajar, dan kekuatan masing-masing siswa. Dengan menggabungkan beberapa metode penilaian, seperti ujian tertulis untuk menguji pengetahuan faktual, proyek kelompok untuk kolaborasi dan keterampilan praktis, serta presentasi untuk kemampuan komunikasi, siswa dapat lebih mudah menonjolkan potensi terbaik mereka. Ini juga menjaga standar akademik tanpa mengorbankan keadilan karena semua siswa dievaluasi berdasarkan kompetensi yang relevan dengan kemampuan mereka. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah C. Menggabungkan berbagai jenis penilaian seperti ujian tertulis, proyek kelompok, dan presentasi agar semua siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dua, seorang siswa di kelas Anda memiliki kecenderungan untuk mengambil alih diskusi kelas karena ia lebih cepat memahami materi. Sementara itu, siswa lain merasa minder dan ragu untuk berbicara. Bagaimana Anda akan mengelola situasi ini dengan pendekatan diferensiasi? A. Meminta siswa yang lebih cepat memahami materi untuk diam selama diskusi agar siswa lain bisa berprestasi. Mohon maaf, bisa berpartisipasi. B. Mengatur peran dalam diskusi kelas, di mana setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk berbicara. C. Membiarkan siswa tersebut mengambil alih diskusi karena mereka lebih cerdas dan memimpin teman-temannya. D. Memecah diskusi menjadi kelompok-kelompok kecil agar siswa yang kurang percaya diri lebih nyaman berbicara. E. Mengadakan diskusi tertulis sehingga siswa yang malu berbicara dapat menyampaikan pendapatnya melalui tulisan. Pendekatan terbaik untuk mengelola situasi ini dengan prinsip diferensiasi adalah B. Mengatur peran dalam diskusi kelas, di mana setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk berbicara. Alasannya, dengan mengatur peran secara bergiliran, semua siswa, baik yang cepat memahami materi maupun yang membutuhkan lebih banyak waktu, akan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Hal ini mendorong partisipasi aktif dari setiap siswa dan membangun rasa percaya diri siswa yang merasa minder. Selain itu, peran yang ditentukan membantu mencegah siswa yang lebih dominan mengambil alih diskusi, sambil tetap memberikan mereka ruang untuk berkontribusi dalam kapasitas yang sesuai. Jadi kunci jawaban nomor dua adalah B. Mengatur peran dalam diskusi kelas, di mana setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara. Nomor tiga, Anda diminta untuk menyusun modul ajar yang dapat digunakan di kelas dengan kemampuan yang beragam.
Beberapa siswa menunjukkan minat yang besar terhadap teknologi, sedangkan yang lain lebih tertarik pada kegiatan manual. Bagaimana Anda akan merancang modul ajar yang dapat melibatkan kedua kelompok ini? A. Menyusun modul ajar yang hanya fokus pada teknologi karena dianggap lebih relevan dengan perkembangan zaman. B. Membuat modul ajar dengan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan berbasis teknologi dan kegiatan manual, yang dapat dipilih oleh siswa sesuai minat mereka. C. Menyusun dua modul ajar yang terpisah, satu untuk siswa yang tertarik dengan teknologi dan satu untuk siswa yang lebih tertarik dengan kegiatan manual. D. Mengutamakan kegiatan manual untuk menyeimbangkan keterampilan kognitif dan psikomotorik siswa. E. Menggunakan metode ceramah dan diskusi agar semua siswa mempelajari materi yang sama tanpa memerlukan teknologi atau kegiatan manual. Pendekatan terbaik untuk merancang modul ajar yang melibatkan siswa dengan minat yang beragam adalah B. Membuat modul ajar dengan berbagai kegiatan termasuk kegiatan berbasis teknologi dan kegiatan manual yang dapat dipilih oleh siswa sesuai minat mereka. Alasannya, pendekatan ini memungkinkan setiap siswa untuk belajar sesuai minat dan gaya belajar mereka tanpa memaksakan satu metode tertentu. Dengan menawarkan berbagai kegiatan, modul ajar menjadi lebih fleksibel dan inklusif sehingga siswa yang tertarik pada teknologi dapat mengeksplorasi keterampilan digital. Sementara siswa yang lebih suka kegiatan manual dapat berfokus pada aspek praktis. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga mendorong keberagaman pengalaman belajar. Selain itu, pendekatan ini tetap mempertahankan prinsip diferensiasi dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih jalur belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah B. Membuat modul ajar dengan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan berbasis teknologi dan kegiatan manual yang dapat dipilih oleh siswa sesuai minat mereka. Nomor 4. Dalam merancang modul ajar, Anda diminta untuk memasukkan elemen penilaian formatif yang berfokus pada proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Bagaimana Anda akan memasukkan elemen tersebut dalam modul ajar? A. Memberikan penilaian hanya pada hasil ujian akhir. B. Menyusun rangkaian kuis di akhir setiap bab untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. C. Mengintegrasikan tugas-tugas kecil yang dievaluasi secara berkala selama proses pembelajaran untuk melihat perkembangan siswa. D. Mengandalkan penilaian sumatif di akhir modul ajar sebagai tolak ukur utama kemajuan siswa. E. Menggunakan penilaian secara acak pada saat-saat tertentu untuk mengecek pemahaman siswa. Pendekatan terbaik untuk memasukkan elemen penilaian formatif yang berfokus pada proses pembelajaran adalah C. Mengintegrasikan tugas-tugas kecil yang dievaluasi secara berkala selama proses pembelajaran untuk melihat perkembangan siswa. Alasannya, penilaian formatif bertujuan untuk memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan selama proses belajar, bukan hanya mengevaluasi hasil akhir. Dengan memberikan tugas-tugas kecil yang dievaluasi secara berkala, guru dapat memahami bagaimana siswa memproses materi, mengidentifikasi area yang membutuhkan dukungan tambahan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif secara real time. Ini membantu siswa memperbaiki kesalahan dan mengembangkan pemahaman mereka seiring waktu. Pendekatan ini juga mendorong siswa untuk tetap terlibat aktif dalam proses pembelajaran, karena mereka mengetahui bahwa penilaian dilakukan secara bertahap, bukan hanya pada akhir modul. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah C. Mengintegrasikan tugas-tugas kecil yang dievaluasi secara berkala selama proses pembelajaran untuk melihat perkembangan siswa. Nomor 5, Anda sedang mengembangkan modul ajar untuk mata pelajaran IPA dan terdapat siswa dengan gaya belajar berbeda, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa modul ajar Anda dapat memenuhi kebutuhan belajar semua siswa? A. Menyediakan materi dalam bentuk teks dan gambar saja karena dianggap paling umum digunakan dalam pembelajaran. B. Menyusun modul ajar yang menggabungkan berbagai media seperti video, audio, dan kegiatan praktis untuk mendukung gaya belajar yang berbeda.
C. Mengutamakan metode ceramah dan diskusi agar semua siswa dapat mendengarkan dan berinteraksi secara liasan. D. Memberikan tugas proyek yang hanya menilai keterampilan kinestetik siswa agar siswa dapat belajar sambil bergerak. E. Mengabaikan perbedaan gaya belajar dan menggunakan metode pengajaran tradisional yang sama untuk semua siswa. Pendekatan terbaik untuk memastikan bahwa modul ajar dapat memenuhi kebutuhan belajar semua siswa adalah B. Menyusun modul ajar yang menggabungkan berbagai media seperti video, audio, dan kegiatan praktis untuk mendukung gaya belajar yang berbeda. Alasannya, dengan menggabungkan berbagai media seperti video untuk gaya belajar visual, rekaman audio, atau podcast untuk gaya belajar auditori, dan kegiatan praktis atau eksperimen untuk gaya belajar kinestetik. Modul ajar dapat melibatkan semua siswa sesuai dengan preferensi belajar mereka. Ini membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam karena mereka dapat mengakses informasi dalam format yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Pendekatan ini juga meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah B. Menyusun modul ajar yang menggabungkan berbagai media seperti video, audio, dan kegiatan praktis untuk mendukung gaya belajar yang berbeda. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah prediksi soal UP PPG guru tertentu tahun 2024. Semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya lulus UP PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.